Tapi cara gampang untuk menilai seseorang itu lihat sosial medianya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Bertemu lagi dengan saya di sini Muhammad Ikhlas di channel Zero to One, tempat kalian belajar pengembangan diri, mindset, belajar sales dan semua hal tentang produktivitas yang dapat membuat hidup Anda lebih baik ke depannya. Sekarang pandemi ya, zamannya pandemi, zamannya PHK di mana-mana, pengangguran di mana-mana dan susah mencari pekerjaan. Nah, saya di sini cuma mau memberikan kontribusi kepada kalian tentang bagaimana caranya agar kalian bisa gampang diterima di sebuah perusahaan hanya dengan bermodalkan sosial media. Ini sebenarnya saya sadari bahwa beberapa waktu yang lalu saya melakukan rekrutmen juga untuk content writer. Ya. Saya juga menjalankan sebuah agensi digital di mana saya membutuhkan seorang content writer dan video editor dan lain-lain. Tapi sebenarnya trik ini mungkin sedikit juga banyak dilakukan oleh para HRD di perusahaan-perusahaan yang lain dengan melihat background kalian di sosial media. Karena sejujurnya si kurikulum vitae atau CV yang biasanya kalian print ya, kalian lampirkan KTP, kalian lampirkan sertifikat dan lain-lain, terus kalian bungkus CV tersebut di amplop warna coklat ya, kotak yang besar yang bisa kalian bawa kemana-mana, kalian sebar kemana-mana ke semua perusahaan untuk mencari pekerjaan, melamar pekerjaan. Itu sekarang sudah tidak terlalu relevan bagi saya, tidak terlalu relevan. Kenapa? Karena untuk melihat background seseorang, untuk melihat cara berpikir seseorang atau melihat karakter seseorang, itu tidak hanya cukup seorang HRD melihat dari kurikulum vitae yang mereka print atau yang mereka kirimkan. Tapi cara gampang untuk menilai seseorang itu lihat sosial medianya, itu kuncinya. Nah, sebenarnya kalian bisa bermain di 3 platform sebenarnya. Yang pertama itu Instagram, ya. Instagram ini yang harus kalian perhatikan adalah perbaiki bio kalian. Jadi di Instagram itu, profil Instagram itu ya, ada bio. Itu kolom bio itu dimana kalian menjelaskan tentang siapa diri kalian sebenarnya. Nah, jangan mengisi bio kalian dengan kata-kata alay atau apa. Jelaskan sejelas-jelasnya kalian ini siapa dan hobi kalian apa atau preferensi kalian itu seperti apa di situ. Jelaskan dengan sejelas-jelasnya, jangan pakai kata-kata alay di situ. Oke? Karena itu salah satu penilaian buat para HRD dan para pengambil keputusan di perusahaan. Jangan lupa IG-nya di public, jangan di private gitu. Terus feed Instagram kalian, foto-foto kalian harus bagus ya. Paling tidak kalau HP kalian tidak terlalu bagus kameranya untuk mengambil sebuah foto, paling tidak benahi menggunakan filter foto-foto kalian. Pengalaman pada saat rekrutmen pegawai, saya melihat banyak anak-anak itu yang fotonya alay-alay, foto sama pacarnya itu sebenarnya tidak apa-apa sih, cuman sebagai penilaian saya kurang ya sebenarnya, karena kan kita kan melihat pribadi seseorang, karakter pribadi seseorang. Tapi saya sangat terkesima ketika ada orang pelamar yang feed Instagramnya bagus, profil Instagramnya bagus, foto-fotonya bagus, captionnya juga bagus. Apalagi mereka kalau punya bahasa Inggris yang bagus itu sangat nilai plus lah kayak gitu. Jadi perbaiki Instagram kalian sebaik mungkin dan jangan pakai kata-kata alay. Lalu yang kedua, kalian bisa bermain di platform Facebook. Nah, di Facebook ini ya, yang paling gampang ketika kita melihat seseorang itu ketika profil Facebook mereka dipenuhi oleh berita-berita hoax ya, berita-berita politik dan lain-lain. Nah, itu kita bisa lihat preferensi seseorang di situ. Cuman saran saya, jika kalian memang lagi sedang apply sebuah pekerjaan, bersihkan profil Facebook kalian dari yang namanya share berita-berita politik atau berita-berita hoax yang kira-kira itu bisa membuat tidak nyaman pihak HRD yang akan menginterview kalian. Karena tidak bisa dipungkiri semua orang sekarang terbelah menjadi 2, ada cebong dan kampret karena politik. Kita tidak tahu penentu kebijakan di perusahaan ini apakah mereka cebong atau kampret atau
mereka sama dengan kalian preferensi politiknya, itu kita tidak tahu. Jadi maka dari itu saran saya, ambil jalan amannya, bersihkan semua hal-hal yang mungkin bisa memicu kontroversi di mata mereka, dan ambil amannya kayak gitu. Lalu yang kedua, perbaiki status pekerjaan kalian. Di sebelah kiri di profil Facebook itu, di situ kita bisa melihat ada riwayat sekolah, riwayat pekerjaan, kuliahnya di mana dan lain-lain. Nah, jangan pernah mencantumkan kalian pernah bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Fuck itu sangat menjijikan, oke? Karena kebanyakan anak-anak alay di Facebook itu mereka semuanya pernah bekerja di PT Mencari Cinta Sejati. Jancuk, itu tai sekali, cuk. Jangan, please. Jangan bekerja pokoknya jangan yang bikin alay-alay lah di bio itu. Kalian apa adanya saja, pernah bersekolah di sini, pernah bersekolah di SD mana, SMP mana, pernah berkuliah di mana, kalaupun tidak kuliah tidak apa-apa, pernah bekerja di PT mana, jelaskan sejelas-jelasnya, dan jangan pakai kata-kata ala, karena itu sangat menjijikan dan membuat orang ilfil, oke? Terus alangkah lebih baik jika kalian sering di timeline kalian sering share atau membagikan tulisan-tulisan yang bermanfaat, ya quote-quote mungkin, atau berita-berita dari luar negeri tentang perkembangan teknologi, atau update-update berita non politik yang mungkin bisa membuat HRD ini merasa bahwa kalian punya mindset dan knowledge yang jauh lebih ke depan, kayak gitu. Itu kalau di Facebook. Nah, yang ketiga ini di YouTube. Nah, ini sebenarnya tidak wajib, tapi jika kalian punya portfolio di YouTube juga, kalian punya channel di YouTube, itu adalah sebuah nilai plus. Kenapa? Karena orang yang sudah berkarya di YouTube, karena mereka bisa mempunyai skill editing video, mereka bisa mempunyai skill berkomunikasi di depan kamera, ya, itu sebuah nilai plus bagi perusahaan. Ya, mereka bangga punya karyawan atau mereka punya tim di perusahaan mereka yang mempunyai channel YouTube yang mungkin punya subscriber dan lebih terkenal, kayak gitu. Jadi sebenarnya YouTube tidak wajib, tapi sebuah nilai plus jika kalian punya channel YouTube, kayak gitu teman-teman. Nah, sekian dulu dari saya, oke? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya. Bagikan juga video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan saran atau tips-tips dari saya ini tentang bagaimana caranya agar kita bisa cepat diterima bekerja di sebuah perusahaan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan hit tombol like, jangan lupa subscribe ya. Jika ada komentar atau pertanyaan, silahkan posting komentar, atau jika kalian ingin berkenan bergabung di link grup Telegram saya, linknya ada di kolom description. Kita bisa lebih berkomunikasi intensif di sana bareng teman-teman yang lain juga. Terima kasih. Saya Muhammad Ikhlas undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.